Suku Oroks adalah salah satu suku pribumi yang mendiami wilayah timur Laut Siberia, Rusia. Mereka juga dikenal dengan sebutan Uyilta atau Old. Suku Oroks memiliki sejarah dan kebudayaan yang kaya serta unik. Suku Oroks banyak tinggal di daerah Amur yang berbatasan dengan Mongolia dan Cina. Mereka biasanya hidup di daerah pegunungan, hutan, dan sepanjang pantai Laut Okhotsk. Tradisi utama suku Oroks adalah berburu dan mengumpulkan makanan dari hutan serta memancing di sungai. Bahasa yang digunakan oleh suku Oroks adalah Orokh, yang termasuk dalam rumpun bahasa Tumusik. Namun, penggunaan bahasa Orokh semakin berkurang karena pengaruh budaya Rusia dan bahasa Rusia. Suku Oroks memiliki kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan bahwa alam semesta dihuni oleh roh-roh atau dewa-dewa. Mereka juga memiliki tradisi pemujaan terhadap leluhur dan ritual yang melibatkan upacara keagamaan. Pakaian tradisional suku Oroks terdiri dari pakaian yang terbuat dari kulit binatang, seperti rubah, beruang, dan rusa. Mereka juga menggunakan topi bulu sebagai aksesoris. Bagi suku Oroks, pakaian tradisional adalah simbol identitas mereka sebagai suku pribumi. Sayangnya, suku Oroks telah menghadapi berbagai tintingan dan tekanan dari modernisasi dan urbanisasi. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan jumlah populasi serta kehilangan budaya dan tradisi mereka. Pemerintah Rusia telah berusaha untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan suku Oroks, namun tantangan tersebut masih terus berlanjut. Kehidupan sehari-hari suku Oroks di Siberia dipengaruhi oleh kondisi alam yang keras dan ekstrim, dengan musim dingin yang panjang dan cuaca yang sangat dingin. Mereka tinggal di tenda atau rumah semi-permanen yang terbuat dari kulit rusa atau kayu, yang dapat dipasang atau dipindahkan sesuai dengan musim atau kebutuhan. Kebanyakan anggota suku Oroks masih menjalani gaya hidup semi-nomaden, dengan berpindah-pindah antara tempat tinggal mereka sesuai dengan musim dan kebutuhan. Mereka biasanya tinggal di dekat sungai atau danau, yang menjadi sumber utama makanan dan air bagi mereka. Aktivitas utama suku Oroks adalah berburu binatang liar seperti rusa, rubah, dan kelinci, memancing ikan dan mengumpulkan tanaman liar. Selain itu, suku Oroks juga mengandalkan hasil buruan dan hasil pertanian kecil mereka sebagai mata pencaharian utama. Mereka juga terlibat dalam pertukaran perdagangan dengan suku-suku lain di wilayah tersebut untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar, peralatan rumah tangga, dan pakaian. Kehidupan suku Oroks di Siberia juga dipengaruhi oleh kepercayaan dan tradisi mereka yang kaya. Mereka mempraktikkan agama animisme dan mempercayai adanya roh-roh dalam alam yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Upacara keagamaan dan tradisional seperti pemujaan leluhur, ritual kematian, dan pesta adat juga menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari suku Oroks. Dengan adanya modernisasi dan pengaruh budaya luar yang semakin kuat, gaya hidup tradisional suku Oroks di Siberia mulai mengalami perubahan. Namun, mereka tetap mempertahankan tradisi dan kepercayaan mereka sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan nenek moyang mereka. Suku Oroks memiliki pakaian tradisional yang terdiri dari mantel bulu yang panjang dan tebal, serta topi berbentuk kerucut yang juga terbuat dari bulu. Mereka juga menghiasi tubuh mereka dengan perhiasan seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Pakaian dan hiasan tubuh ini merupakan bagian penting dari identitas suku Oroks. Bahasa yang digunakan oleh suku Oroks adalah bahasa Orokh, yang termasuk dalam kelompok bahasa Tumusik. Mereka juga menggunakan beberapa dialek yang berbeda-beda tergantung dari daerah tempat tinggal mereka. Suku Oroks memiliki berbagai macam upacara dan ritual yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu upacara yang penting dalam tradisi suku Oroks adalah upacara pemakamon, di mana mayat dikebumikan dengan ritual khusus yang dilakukan oleh para tetua adat suku Oroks. Mata pencaharian utama suku Oroks adalah berburu, memancing, dan berkebun. Mereka juga terampil dalam membuat kerajinan tangan seperti kerajinan dari bulu dan kayu. Suku Oroks memiliki kepercayaan dan mitos yang kaya, yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Mereka percaya pada roh-roh alam dan melakukan berbagai upacara dan ritual untuk memohon keselamatan dan kebahagiaan. Tradisi suku Oroks sangat menghormati alam, dan mereka hidup dalam harmoni dengan lingkungan sekitar. Mereka juga memiliki sistem sosial yang kuat, di mana kehidupan masyarakat suku Oroks didasarkan pada prinsip persaudaraan dan kebersamaan. Salah satu mitos yang populer di kalangan suku Oroks adalah tentang asal-usul mereka. Menurut legenda, suku Oroks adalah keturunan dari burung-burung langka yang turun ke bumi dan bertransformasi menjadi manusia.
Mereka dipercaya memiliki hubungan khusus dengan alam dan hewan-hewan di sekitar mereka. Suku Oroks memiliki keyakinan yang kuat terhadap roh-roh alam, yang diyakini mengendalikan berbagai aspek kehidupan mereka. Mereka meyakini bahwa roh-roh ini harus diberi penghormatan dan perlakuan yang baik agar membawa keberuntungan dan keselamatan bagi suku Oroks. Menurut mitos suku Oroks, dunia ini diciptakan oleh dewa-dewa yang tinggal di langit. Mereka menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan cermat dan teliti. Mitos ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati ciptaan Tuhan. Suku Oroks memiliki legenda tentang hewan-hewan suci, seperti rusa, beruang, dan burung-burung tertentu. Mereka percaya bahwa hewan-hewan ini memiliki kekuatan magis dan spiritual, dan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Cerita-cerita ini juga mengandung pesan moral tentang keharmonisan antara manusia dan alam. Selain itu, suku Oroks juga memiliki legenda tentang pahlawan dan pemimpin suku mereka yang dihormati dan dipuja. Mereka dipercaya memiliki kekuatan luar biasa dan kebijaksanaan yang luar biasa, yang membantu suku Oroks dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Suku Oroks memiliki sejumlah sifat dan watak khas yang memberikan gambaran tentang identitas dan budaya mereka. Suku Oroks memiliki kecintaan yang mendalam terhadap tradisi dan warisan budaya nenek moyang mereka. Mereka berupaya untuk menjaga adat dan budaya asli, baik dalam bentuk ritual, tarian, lagu, maupun bahasa Oroks. Suku Oroks dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan menyambut tamu dengan hangat. Mereka memiliki sikap yang terbuka terhadap orang asing dan selalu siap membantu sesama. Sebagai suku yang hidup di dataran Siberia, suku Oroks memiliki keterampilan khusus dalam mengolah berbagai produk alam, seperti berburu, memancing, dan mengumpulkan hasil hutan. Mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang tanaman, hewan, dan sumber daya alam lainnya. Suku Oroks dikenal sebagai masyarakat yang penuh semangat dan gigih dalam menghadapi tantangan hidup, terutama dalam kondisi lingkungan yang keras di wilayah Siberia. Mereka memiliki daya tahan fisik dan mental yang tinggi. Suku Oroks menghargai keberagaman budaya dan agama di antara anggotanya sendiri. Meskipun mayoritas suku Oroks menganut kepercayaan animisme, ada juga yang menganut agama Kristen Ortodoks atau Buddhisme. Suku Oroks cenderung hidup dalam komunitas yang solid dan saling mendukung. Mereka memiliki sistem sosial yang berbasis pada solidaritas dan kolaborasi, di mana setiap individu dihargai dan dihormati. Suku Oroks memiliki hubungan yang erat dengan alam dan menghormati kekuatan alam. Mereka memperlakukan lingkungan dengan rasa hormat dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Suku Oroks atau Uilta adalah salah satu suku pribumi Siberia yang mendiami wilayah timur Laut Rusia. Orang Oroks tinggal di wilayah Primorsky Krai di Rusia, dekat perbatasan dengan Korea dan Tiongkok. Suku ini memiliki sejarah yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam budaya dan tradisi mereka yang unik. Asal-usul suku Oroks sendiri masih menjadi misteri bagi para sejarawan. Namun, sebagian besar ahli meyakini bahwa suku Oroks merupakan keturunan dari suku-suku pribumi Siberia yang telah mendiami wilayah tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Mereka diketahui sebagai pemburu dan pengumpul yang terampil, serta memiliki keahlian dalam membuat perahu kayu untuk melakukan penangkapan ikan di sungai-sungai dan pantai-pantai. Selama berabad-abad, suku Oroks telah menjalin hubungan dagang dan budaya dengan suku-suku lain di sekitar wilayah Siberia dan Asia Timur. Mereka juga sering kali terlibat dalam pertempuran dan kenplok dengan bangsa Mongol dan Tiongkok pada masa lalu. Seiring dengan berjalannya waktu, suku Oroks mulai merasakan pengaruh budaya dan agama baru dari bangsa-bangsa Eropa, terutama setelah kedatangan para misionaris Kristen ke wilayah mereka. Pada abad ke-19, suku Oroks mengalami berbagai perubahan besar dalam kehidupan mereka, termasuk masuknya ke dalam Kekaisaran Rusia dan berbagai kebijakan kolonial yang diterapkan terhadap mereka. Proses kolonisasi ini secara signifikan mengubah pola hidup dan tradisi suku Oroks secara drastis. Mereka dipaksa untuk beralih dari kehidupan nomaden menjadi hidup menetap di desa-desa. Saat ini, jumlah populasi suku Oroks terus menurun dan banyak dari mereka yang mulai beralih ke kehidupan modern demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Namun, mereka tetap mempertahankan budaya dan tradisi mereka, termasuk bahasa dan upacara adat yang unik. Upaya pelestarian budaya dan identitas suku Oroks terus dilakukan oleh pemerintah setempat dan berbagai organisasi masyarakat sipil di Rusia.